Oke, terima kasih. Kita masuk ke materi selanjutnya. Materi ini akan diberikan oleh Dr. Taufin Warindra, spesialis ortopedi. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi yang bekerja di Rumah Sakit PHC Surabaya. Topik yang diberikan adalah standar kamar operasi dan alat perlindungan diri bagi dokter yang melakukan prosedur pembedahan. Topik ini menarik karena sangat mungkin pasien memerlukan tindakan bedah pada kondisi terpapar COVID. Jadi bagaimana supaya pasien aman, dokter tetap aman. Nah, silakan Dr. Taufin untuk memberikan materi. Terima kasih, Dr. Rahadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di masa COVID-19 ini, jadi bukan tidak mungkin, seperti dikatakan, kita memerlukan tindakan operasi. Sedikit akan kita bahas apa bedanya kamar operasi dalam keadaan biasa atau normal, dan bagaimana kalau kita memerlukan tindakan operasi, ada pasien yang kita curigai COVID atau dengan COVID-19 positif. Pendahuluan ya, jadi coronavirus pertama kali SARS 2002. Jadi sebetulnya kita sudah belajar bagaimana dulu dengan adanya SARS, kemudian ada MERS-CoV tahun 2012, kemudian yang sekarang adalah COVID-19 yang dimulai Desember 2019. Transmission, tadi dibicarakan seperti pendahulunya bahwa ini adalah droplet, jadi droplet transmission. Jadi partikelnya lebih besar dari 5 sampai 10 mikrometer. Tetapi dikatakan juga dia cukup bisa bertahan lama di udara. Ini yang jadi perhatian kita kalau di ruang tindakan, bagaimana kita harus membersihkan ruangan, karena dikatakan droplet nuklei ini bisa bertahan cukup lama, bahkan dikatakan berhari-hari di udara. Kemudian pada permukaan, dia bisa bertahan, dikatakan pada permukaan karet bisa bertahan 2-4 hari, ataupun di permukaan besi. Diagnostik yang biasa kita lakukan sama seperti pada kasus medis, epidemiological history, kemudian simptomnya, clinical manifestation, ada riwayat kontak, ada panas, kemudian ada sesak napas. Laboratorium yang perlu dilakukan sebelum operasi adalah complete blood count, C-reactive protein, dan NLR, neutrophil lymphocyte ratio. Kemudian imaging standar chest X-ray atau CT thorax. Kita ketahui CT thorax dan PCR sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi untuk mendiagnosa COVID-19. Rapid test, walaupun dikatakan sensitivitas spesifitas tidak terlalu tinggi, tapi tetap berguna jika dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah swab PCR, cuman hasilnya perlu waktu yang lebih lama. Jadi untuk kasus-kasus emergensi, kadang-kadang kita harus meninggalkan pemeriksaan ini. Terapi, tidak ada terapi yang spesifik seperti didiskusikan tadi pada session-session sebelumnya. Yang kita lakukan adalah suportif. Terkadang kita memerlukan pembedahan oleh sebab lain. Jadi bukan kausa utamanya. Kita membuat skenario jika perlu pembedahan, jika itu adalah kasus emergensi, jika itu adalah kasus urgent, ataupun itu kasus elektif. Memang banyak dikatakan kalau itu kasus elektif sebaiknya ditunda. Kemudian jika itu emergensi yang macam mana? Apakah kita bisa menunda? Dikatakan di jurnal ortopedi, apakah kita bisa menunda sampai 2 hari mungkin sampai dengan PCR-nya, hasil PCR pasien tersebut jadi. Jadi setiap pasien yang emergensi, urgent, dan elektif, kita harus menentukan pasien ini statusnya pasien apa. Kita juga harus memilih pasien. Jika pasiennya confirm COVID-19, kita perlu memakai APD level 3 dan ruang kamar operasi yang bertekanan negatif. Jika pasien itu COVID-19 curiga, suspected COVID-19, kita tetap ekstra hati-hati dengan memakai APD level 3, kemudian diupayakan dengan kamar operasi yang negatif pressure. Jadi negatif pressure ini seperti ruang isolasi, diharapkan bisa bertekanan
di bawah minus 15 ya. Kemudian jika COVID-19 negatif, karena daerah kita adalah daerah transmisi lokal, sebaiknya tetap memakai APD level 2 dan kamar operasi bertekanan positif. APD level 2 itu minimal pakai masker N95. Ini adalah standar kamar operasi yang normal. Seperti kita ketahui bersama, suhu 19-24 derajat, kelembapan 40-60%, kebisingan 35-45 desibel, kecepatan hembusan angin 0,45 plus minus 0,1 meter per second, tidak ada kebocoran udara, kamar operasi harus kedap udara, dan tekanan standar kita adalah tekanan positif. Jadi mungkin ini juga perlu dipertimbangkan buat sejawat yang di lapangan atau yang di daerah, bagaimana memodifikasi sehingga kamar operasinya ini bisa dipakai dengan aman untuk melakukan operasi pasien yang COVID positif. Operating room for COVID-19 pertama adalah meminimalkan atau menghindari AGP atau aerosol generating procedure seperti intubasi, high speed drilling, atau tindak-tindakan di saluran napas atas. Kemudian wajib mempunyai HEPA filter. Ini mungkin perlu diketahui oleh teman-teman. Jadi kalau standar kamar operasi yang besar itu adalah pre-filter, medium filter, dan HEPA filter. HEPA filter yang lapis terakhir. Jadi diharapkan kamar operasi kita mempunyai HEPA filter. Kemudian harus punya suction aparatus yang bagus. Karena ini sangat penting untuk tindak-tindakan yang terpaksa ada aerosolnya, kita bisa melakukan suction sehingga aerosolnya tidak beredar kemana-mana. Jika memungkinkan adalah kamar operasi yang negative pressure. Ini mungkin juga cukup berat karena kamar operasi kita selama ini yang kita kerjakan adalah, yang kita punya adalah bertekanan positif. Kita harus membalik kamar operasi itu menjadi bertekanan negatif. Pengalaman sempat kami coba, jadi blower AC dipelankan atau dimatikan sama sekali, kemudian exhaust-nya dikencangkan. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan IPS di masing-masing rumah sakit, bagaimana merubah tekanan menjadi tekanan negatif. Yang tidak kalah penting adalah alat komunikasi. Saya tahu tidak semua kamar operasi punya alat komunikasi, ini penting. Kalau tidak punya intercom, pakai handy talkie. Jadi benar-benar tim yang melakukan operasi di dalam bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim yang di luar, tanpa harus membuka pintu. Prosedur operasi untuk pasien yang curiga COVID atau yang positif COVID, persyaratan staf pertama adalah kamar operasi dengan tekanan negatif, kemudian surgical item yang disposable, jadi semuanya yang disposable. Seluruh personel memakai alat proteksi diri di dalam ruang buffer atau yang biasa kita sebut dengan anti room ya. Jadi sebelum masuk ke dalam ruangan kamar operasi, APD-nya sudah dipakai dengan lengkap. Kemudian linennya dan alat-alat glove dan lainnya diupayakan ada dengan alat-alat yang disposable. Jadi sekali pakai. Dan pasien kalau memungkinkan memakai cap disposable, tutup kepala disposable, dan masker yang juga disposable. Personel kamar operasi biasanya pada umumnya adalah dokter bedah, anestesi, perawat yang cuci atau asisten operasi, kemudian circulating nurse atau umlup, kemudian ada asisten anestesi dan petugas pembersihan. Jangan lupa di luar kamar operasi yang bertekanan negatif disiapkan perawat yang sewaktu-waktu kita memerlukan alat tambahan, karena perawat yang sudah di dalam kamar operasi sampai operasi selesai tidak boleh keluar. Pertama, yang kedua, berkomunikasi dengan baik dengan petugas IPS. Jikalau sewaktu-waktu dalam operasi ada keprobleman alat, kita dengan mudah mendatangkan petugas IPS. Lebih baik lagi kalau petugas IPS-nya standby di kamar operasi.
Ini adalah gambaran personal protective equipment. Jadi selain baju kamar operasi yang biasanya kita ganti, baju standar, cap standar, ada tambahan first layer. Di situ ada cap, kemudian pakai goggle, kemudian pakai masker N95, kemudian pakai hazmat. Memang juknis yang baru adalah tidak disyaratkan untuk pakai hazmat atau coverall yang semacam hazmat, tapi jika ada juga boleh digunakan. Lebih bagus lagi pakai boot dan sarung tangan di dalam. Kemudian yang layer yang di luarnya, kita pakai face shield, pakai shoe cover. Shoe cover ini wajib terutama kalau kita pakai sandal kamar operasi. Mungkin kalau sudah pakai boot bisa dilepas, tapi lebih bagus lagi pakai shoe cover karena nanti pada waktu kita doving itu melepas personal alat pelindung diri, kita lepas juga dengan shoe covernya di kamar operasi. Kemudian kita menggunakan disposable gown kamar operasi dan sarung tangan. Ini adalah contoh-contoh dari personal protective equipment atau alat pelindung diri. Yang sebelah kiri adalah goggle, kemudian yang di tengah adalah N95 mask. Pada gambar di juknis dari Kemkes itu mereka memakai N95 dilapisi dengan masker bedah, boleh. Kemudian yang sebelah kanan adalah elastomeric respirator. Jadi itu ada dua di kiri kanan itu adalah bahannya sama dengan N95. Kemudian personal protective equipment lainnya adalah pakai cap. Cap sebaiknya dipakai di ruang ganti dan pakai satu lagi di kamar operasi karena itu nanti akan kita lepas yang lapisan yang di luar. Kemudian pakai boot dan pakai face shield wajib. Kemudian ini adalah gambar shoe cover yang sebelah kiri. Kalau tidak punya shoe cover mungkin bisa dimodifikasi dengan pakai plastik. Ada yang warnanya macam-macam itu. Kemudian gambar kedua adalah power air purifying respirator. Ini cukup mahal harganya dan susah mendapatkannya. Kemudian surgical gown yang disposable. Yang paling kanan adalah gambaran dari coverall atau hazmat. Bagaimana caranya memasang APD atau PPE donning? Jadi gambar paling atas kita memasang baju seperti biasa, kemudian mencuci tangan, memakai cap, kemudian pakai N95, kemudian pakai glove. Kemudian kita memakai coverall dan memakai glove. Sebelum operasi, karena ini adalah pasien infeksius, kita harapkan pasien tidak keluar lama-lama dari ruang isolasi. Jadi semua harus sudah siap, tidak saling menunggu. Semua alat APD dipersiapkan, kemudian obat-obat bedah dan obat-obat anestesi disiapkan sebelumnya, persiapan alat instrumen sudah siap di kamar operasi, kemudian dipastikan pasien dan personal operasi sudah siap semuanya. Kemudian kamar operasi dicek, upayakan tekanannya negatif. Sebelum operasi, briefing semua tim, macam anestesi yang akan dipergunakan, kemudian prosedur operasinya bagaimana, dan kemungkinan penyulit saat operasi. Mungkin bisa didiskusikan dengan dokter anestesinya, menghindari intubasi mungkin, nanti dijelaskan oleh pembicara selanjutnya, mungkin dengan pembiusan yang mengurangi risiko terjadinya aerosol. Dan selama proses pembiusan atau intubasi, sebaiknya tim OK yang belum bekerja menunggu di buffer atau di anteroom. Intraoperatif, minimalkan aerosol generating prosedur, seperti saya katakan tadi, kemudian semua petugas yang belum bekerja menunggu di ruang anteroom atau di ruang buffer, siapkan perawat cadangan yang tidak masuk di ruang operasi untuk memudahkan jika ada keperluan tambahan. Pasca operasi, ekstubasi dan stabilisasi pasien dilakukan di kamar operasi. Jadi tidak ada pasca operasi pasien dibawa ke ruang recovery. Semuanya dilakukan di ruang kamar operasi. Kemudian setelah stabil, pasien upayakan dengan alat tertutup langsung dibawa ke ruang isolasi. Tolong dipikirkan adalah jarak yang terdekat dari kamar operasi ke ruang isolasi. Kemudian doffing atau melepas alat-alat, cap, glove,
gaun operasi dan cover sepatu dilakukan di kamar operasi. Itu adalah lapis terluar dari APD kita. Itu di kanan bawah ada gambar, saya kutip dari punyanya kantor kesehatan Pelabuhan Denpasar. Mereka membuat pasien transport yang tertutup. Jangan lupa catat dan review semua prosedur. Ini sangat penting, nanti saya jelaskan. Setelah itu adalah melepas alat perisai diri kita. Ini relatif adalah melepas membalik pada saat kita memasang. Semua peralatan kita lepas di kamar operasi, yang layer yang paling luar. Kalau diperhatikan di gambar, ini saya ambil dari buku dari salah satu rumah sakit yang banyak menangani COVID di Wuhan. Jadi setiap melepas alat, mereka melakukan cuci tangan. Cuci tangannya dengan mempergunakan sanitizer. Ini ada sama adalah jadi melepas level pertama, baju yang paling luar dilepas di kamar operasi, kemudian pindah ruang sebelahnya jika ada atau di buffer diantuk, kita melepas hazmat dan sebagainya, kemudian kita kembali ke tempat biasanya kita ganti baju, lepas semua, mandi, wajib, baru kita mengganti dengan pakaian yang bersih. Bagaimana cara kita melakukan pembersihan dan desinfeksi alat dan kamar operasi? Ini saya ambil dari CDC, dari WHO, dan Handbook of COVID Prevention, serta Permenkes nomor 27 2017. Jadi, kita memakai low dan medium level desinfektan, yaitu quaternary ammonium, alkohol, klorin, dan hidrogen peroxide. Bagaimana cara melakukannya? Semua sepakat melakukan dengan melap dan mengepel semua permukaan. Kemudian dilakukan dry mist dengan H2O2 selama 30 menit dan ditunggu sampai 60 menit. Ini yang saya baca dari petunjuknya di NUH Singapura, dia tidak menyarankan ini, tapi kalau saya baca di Permenkes dan di buku dari Handbook of COVID Prevention, dikatakan sebaiknya dilakukan dry mist dengan H2O2. Kemudian disarankan juga untuk memakai plasma air sterilization, jika tidak ada dapat diberikan mempergunakan ultraviolet selama 60 menit. Penting ini adalah untuk memutus mata rantai penularan pasien COVID untuk operasi berikutnya. Kemudian linen dan instrumen, upayakan adalah pakai yang disposable, sedangkan instrumen dan alat-alat medis lainnya dibersihkan, desinfeksi sesuai dengan manual dari masing-masing pembuatnya. Ini adalah sama tadi, jadi quaternary ammonium, alkohol, klorin, dan improve ini yang direkomendasikan untuk COVID oleh CDC. Ini adalah cara membersihkan, jadi membersihkan ruang operasi atau membersihkan ruang isolasi itu prinsipnya adalah dari yang paling luar sampai yang paling dalam, atau yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Summary, jika kita melakukan operasi, apalagi dengan pasien-pasien yang curiga COVID-19, pergunakan APD yang memadai, ketahui status pasien Anda, COVID atau bukan. Kemudian, ketahui kekuatan dan spesifikasi OK kita, penting, jangan gegabah. Kemudian, ketahui kekuatan tim Anda dan kelemahannya. Tidak kalah penting, prosedur yang akan dikerjakan harus yang sudah biasa dikerjakan. Karena kita perlu operasi yang cepat, quick in dan quick out. Catat dan dokumentasikan semuanya dan dievaluasi, ini penting. Jadi seandainya pasien itu ternyata positif, kita bisa tahu, ataupun nanti ada tim kita yang positif, kita bisa tahu prosedur apa yang mungkin terlewatkan. Karena menangani kasus operasi pada saat COVID ini bukan kasus yang sering, jadi kita perlu belajar bersama-sama dan dicatat.
Baiklah, itu presentasi dari saya. Yang penting adalah save medic dengan menggunakan APD yang baik, save the patient dengan diagnosa dan penanganan pasien yang baik, save the people dengan social distancing, cuci tangan pakai sabun, dan stay at home, jangan membuat Captain Haddock marah. Kemudian safe environment, hati-hati membuang disposal dari hazard material supaya kita bisa save the world. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Taufin. Materi saya menarik. Kita akan banyak bicarakan diskusi nanti.